Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo tahu tuh, zaman sekarang itu banyak banget orang tua yang suka ngerekam tingkah lucu anaknya. Mulai dari waktu momen anaknya lahir, waktu anaknya mulai jalan, anaknya mulai makan, dan banyak juga yang juga ngerekam waktu anaknya ulang tahun. Dan biasanya kalau pas ulang tahun yang direkam itu apa? Paling yo kuetarnya, latarnya, ataupun gimana anaknya niup lilinnya ya toh. Nah, tapi ternyata di Jepang ini sempat ada tren yang dilakukan oleh para ibu pas bayinya ulang tahun dengan cara menekan kepala bayi ke dalam kue asli. Mungkin ada yang ngerasa penekanan cara bicara aku yang bikin agak ngeri, tapi langsung tak ceritakan apa yang terjadi. Kejadian yang mau aku ceritakan ini lebih dikenal sebagai Smash Cake Japan. Nah, jadi semuanya ini berawal mula pada bulan Juni tahun 2026. Pas ada sebuah video di TikTok yang viral banget, dan ini bahkan menjadi trending topik di Twitter untuk warga Jepang. Di video itu ada sebuah keluarga yang lagi ngerayain ulang tahun pertama anak laki-lakinya. Dan seharusnya yang namanya ulang tahun itu kan biasanya spesial dan juga menyentuh gitu ya toh. Kayak tiup lilin, nyanyi bareng, terus buka kado gitu itu ya toh. Tapi di video itu kejadiannya agak berbeda. Tiba-tiba mama dari si anak ini megang kepala anaknya dari belakang, kayak gitu dari belakang. Nah, habis gitu wajah bayinya ini didorong paksa ke dalam kue ulang tahun yang ada di depannya. Dan tentunya diakibatkan itu bayinya jadi nangis banget karena wajahnya udah penuh sama grip kue, ditambah lagi nafasnya udah nggak nyaman. Sehingga ulang tahun bayinya ini terkesan kayak ulang tahun yang tidak teratur dan juga bisa dibilang lumayan membahayakan nyawa bayi ini. Dan waktu anaknya ini lagi nangis kejar, mamanya itu bilang, maaf ya nak, maaf. Tapi habis gitu anaknya ini didorong lagi ke dalam kue. Jadi istilahnya kayak guyonan sama teman seumurannya yang lagi ulang tahun. Padahal yang lagi ulang tahun itu anaknya sendiri yang masih bayi. Nah, sampai di sini aku yakin mau Polo-Polo, mau aku, dari dengarkan ceritanya aja kita udah nggak nyaman dan mulai merasa dikit marah ya toh. Dan tentunya buat Polo-Polo yang punya anak kayak aku pasti nggak bisa membayangkan kok ada orang tua tega melakukan ini kepada anaknya sendiri. Jujur, aku temenku sendiri aja loh aku nggak tega. Jujur, kalau temen deket itu pun mungkin waktu kuliah, mungkin itu pun waktu kuliah. Sekarang aku nggak berani. Waktu SMA jauh kayaknya sungkan-sungkan gitu. Tapi bayangkan ini kepada bayinya sendiri. Nah, masalahnya ceritanya ini tidak selesai di sini. Yang bikin lebih sedih lagi, pas kepala anaknya ini kembali ditarik, wajahnya itu udah lebih penuh sama krim kue lagi. Mamanya itu malah naruh stroberi di atas kepala si anak. Dan videonya ya udah selesai kayak gitu. Dan yang mengganggu penonton-penonton yang nonton video ini adalah orang-orang dewasa lain yang ada di tempat ulang tahun itu. Bukannya kayak merasa prihatin dan juga khawatir untuk anaknya, malah ketawa dan juga ngasih tepuk tangan untuk apa yang dilakukan sama mamanya. Bahkan mereka itu ada yang bilang kayak gini, wah ini kayak acara komedi di TV nih, wah asik ini. Ya bahkan ada yang bilang gitu, dan nggak ada seorang pun yang merasa prihatin ataupun terkesan mau membantu bayi dari kondisi itu. Dan aku yakin nggak cuma aku, tapi Polo juga mikir, kok ada orang tua yang bisa mikir dan juga melakukan hal seperti ini ya toh. Kalau berdasarkan teori dan juga dugaan dari para netizen Jepang yang mengomentari kasus ini di Twitter, kemungkinan besar mama dari si anak ini kemungkinan besar lagi salah paham atau dengan sengaja mencampur dua budaya yang berbeda. Jadi kita nggak tahu apakah mamanya itu marah terus ini dilepaskan dengan cara yang salah, atau mamanya ini berusaha mengkolaborasikan dua budaya yang berbeda. Mungkin ada yang mikir mencampur dua budaya negara mana itu mas? Jadi di Amerika itu sempat ada tren, ini bukan budaya, ini bukan tradisi, bukan kayak sesuatu yang udah mendarah daging, bukan. Sempat ada tren yaitu melakukan smash cake kepada anak pertama di ulang tahunnya. Dan ini sebatas tren, bukan tradisi, bukan budaya. Dan smash cake yang sebenarnya itu bukan anaknya yang diceplok ke kuetarnya, melainkan anaknya itu ditaruh di depan kuetar, lalu kuetarnya itu kayak dipukul-pukul, di-smash-smash ataupun dipegang-pegang. Untuk ini aku pun juga ngelakukan untuk Ruel. Aku ada beberapa fotonya yang kita rayakan di studio dan juga di rumah. Waktu itu di rumah sebelumnya itu kita siapkan satu semangka biar dipukul-pukul sama Ruel. Jadi tentunya beda ya toh, smash cake anak yang mukul kuetar sama anak yang dipukulkan ke kuetar ini beda banget. By the way, sebelum lanjut ceritanya ini, kuetar yang tak berikan ke Ruel itu kuetar yang khusus yang
yang dibuat yang juga aman dikonsumsi untuk bayi, bukan kue tar orang dewasa. Oke, lanjut lagi ke ceritanya. Kue yang disiapkan di Amerika itu juga sebenarnya juga merupakan kue tar yang spesial yang dibuat lembut, sehingga ini juga aman untuk anak-anaknya dan ketika dikonsumsi pun nggak menjadi masalah. Tapi mama yang tadi di TikTok itu, mama-mama di Jepang itu malah menyamakan tradisi ini dengan acara komedi di TV. Kesannya kayak gitu. Jadi ada budaya kayak ini di Amerika sama variety show di Jepang itu dicampur gitu istilahnya. Jadi di Jepang itu ada satu acara TV namanya Face Cake. Di situ artis-artis Jepang itu mukanya dilempar pakai kue tar dan ini dianggap lucu gitu. Dan jujur ini karena budaya Jepang mungkin aku nggak paham sepenuhnya. Jadi kalau misalnya ada di antara poplo yang tinggal di Jepang ataupun tahu lebih dalam tentang budaya Jepang juga bisa kasih informasi di bawah. Tapi ini dari pemahamanku. Oke, lanjut lagi. Tapi logikanya TV show yang ada di Jepang yang Face Cake itu kan artis-artis yang juga memang udah disiapkan, yang udah dibayar dan mungkin juga ada tim medisnya dan mereka melakukan ini benar-benar dengan tujuan komedi dan semua ini dilakukan dalam kondisi yang aman dan terkontrol ya toh. Kan ya nggak mungkin juga muka artisnya dikasih kue tar sampai artisnya nggak bisa nafas, kan nggak mungkin ya toh. Tapi yang dilakukan sama mama-mama di TikTok ini adalah bayi usia 1 tahun. Bayi usia 1 tahun itu baru kayak manusia, kayak geraknya itu masih belum natural, masih megang pun masih agak jatuh-jatuh, gerak-gerik badannya masih kayak gitu, kepalanya dimasukkan ke kue tar banget. Tentunya ini lebih terkesan kayak sebuah siksaan ya toh. Dan masalahnya ini nggak sebatas cuma dilakukan dan direkam, tapi juga diupload di internet, bayangkan. Dan ini yang perlu aku beritahu kepada polo-polo netizen-netizen di Jepang yang ngelihat ini juga tentunya nggak nyaman dan merasa ini kok kayaknya ada yang salah gitu. Sehingga komentar dari video ini juga penuh dengan komentar-komentar yang mengkritik dan juga orang-orang tanya, ini bener nggak sih? Ini mama beneran tak? Ini emang boleh tadi lakukan kayak gini? Dan yang menjadi masalah yang lebih besar adalah mamanya yang melihat komentar-komentar ini bukannya merefleksikan diri dan mikir, apa aku kelewatan ya? Bukannya gitu. Mamanya malah menantang kembali. Kamu ini mau hujat? Ayo silakan hujat-hujatan, terserah. Kamu mau melaporkan aku polisi? Oh silakan juga. Saya siap untuk diperiksa. Nah mamanya itu justru lebih pede dan bisa dibilang lebih memanas-manasi kondisinya. Dan diakibatkan kejadian ini akhirnya netizen-netizen pun mulai meninjau lebih lanjut akun ini. Akun ini ngepost konten yang kayak gimana sih dan apa konten-konten sebelumnya yang pernah diupload. Dan ternyata setelah ditinjau, mamanya ini sering banget mengupload konten bersama dengan anaknya, tapi anaknya itu digunakan sebagai alat untuk membuat konten. Nah, memang banyak konten-konten yang banyak anaknya, aku pun juga sering ngupload. Masalahnya, anaknya ini digunakan sebagai hook yang kurang tepat. Di luar kejadian ini, sempat juga bayinya itu diajak pergi ke tempat makan sushi. Nah, di situ bayinya ini disuruh megang gelas bir, udah gitu, bibirnya itu kayak dicelupkan di minuman birnya. Memang ada yang bilang mungkin nggak diminum, cuman sebatas kena di bibirnya. Tapi bayi 1 tahun disuruh gitu kan ya nggak pantas ya. Atau kalau dewasa disuruh kayak gitu, ya wes lah guyonan. Kamu mau pura-pura ngerokok, kayak kamu mau pura-pura minum, kayak itu terserah. Tapi bayi 1 tahun kan ya nggak boleh. Atau bahkan ada peraturan. Aku nggak tahu apakah ini sesuai hukuman atau tidak. Tapi seharusnya ini ada undang-undangnya. Sebagai orang tua, mereka kan harus melindungi anaknya dan memberikan sesuatu yang seharusnya tidak dikonsumsi anak di bawah usia 19 tahun. Itu tentunya udah melanggar undang-undang dan seharusnya mamanya ini bisa dituntut di bawah undang-undang perlindungan anak seharusnya, kalau logikaku. Nah, pokoknya setelah netizen-netizen melihat video-video sebelumnya, akhirnya netizen ini jadi tahu dan mamanya ini diviralkan. Mamanya ini dibilang sebagai seseorang yang udah sangat obsesif sama view ataupun kayak keviralan gitu. Karena mamanya ini benar-benar terkesan lebih mencari view, komen, dan share dibandingkan keamanan dan juga keselamatan anaknya sendiri. Dan diakibatkan kejadian ini, untungnya banyak banget netizen yang meminta pusat konsultasi anak di Jepang untuk segera bertindak agar bisa menyelamatkan si bayi ini. Masalahnya sejauh ini aku masih belum menemukan updatean berikutnya apakah mamanya ini ditangkap ataupun diadili ataupun dipisahkan gitu. Itu aku nggak berhasil mendapatkan informasinya. Dan entah polo-polo tahu atau nggak, sebenarnya konten-konten seorang orang tua yang membagikan anaknya ini dipanggil sebagai konten sharenting. Jadi share ditambah dengan parenting. Dan ini bisa dibilang ada yang melihat fenomena ini sebagai fenomena yang negatif karena ini loh, kamu membagikan informasi tentang anak kamu berlebihan dan itu bisa dibilang merupakan kehidupan pribadi anak kamu. Nah, tapi ini kamu share ke internet. Nah, ada yang bilang kayak gitu dan ini disebut sebagai sharenting. Untuk aku pribadi, aku ngerasa ngupload konten anak-anak itu ini pendapat gue, itu nggak menjadi masalah. Yang penting kamu jangan mengupload konten yang memalukan anak kamu sendiri karena nantinya misalnya anakmu udah dewasa tahu kalau misalnya video-video yang memalukan akan dirinya ini diupload di internet ataupun sesuatu yang tidak perlu dibagikan itu dibagikan di internet, itu bisa jadi menjadi sesuatu yang mungkin anak kamu nggak pengen gitu.
Tapi kalau sebatas konten-konten yang lucu ataupun momen-momen yang indah bersama anak kamu, menurutku sih itu nggak menjadi masalah, tapi ini juga merupakan sebuah pilihan. Dan jujur sayang banget aku nggak bisa menemukan updatean tentang kejadian kali ini, apakah anaknya udah diselamatkan atau apakah kesehatan anaknya itu baik-baik saja, atau mamanya itu udah mendapatkan pendidikan khusus, atau akunnya ini di-ban. Nah, itu aku masih belum mendapatkan informasi tepatnya. Itu yang aku sayangkan, tapi paling nggak ada ibu-ibu yang kayak gini, tapi untungnya netizen-netizen itu masih sehat dan berusaha untuk melindungi anak itu, meskipun mereka itu cuma sebatas penonton konten di video itu. Oke, pol-polo, video kali ini sampai di sini. Buat pol-polo yang punya anak ataupun buat pol-polo yang punya teman yang punya anak, tentunya ngelihat anak-anak di sekitar kita itu merupakan sesuatu kebahagiaan yang belum pernah kita rasakan. Dan yang namanya sosmed ini baru muncul di generasi kita ya, atau jadi anak-anak kita ataupun orang tua di atas kita itu nggak pernah ngerasakan apa sih sharing ini. Jujur hingga saat ini pun ada yang bilang ini negatif, ada yang bilang ini nggak menjadi masalah, dan ini perlu kita lihat bagaimana hasilnya 40 ataupun 50 tahun ke depan. Dan menurutku sih seharusnya ini sesuatu yang nggak apa-apa, dan kalau aku sih justru ngerasa ini menjadi ruang buat aku sama anak-anakku bisa menyimpan kenangan dan juga bisa di-share kepada orang lain, dan berharap kebahagiaannya itu bisa nyebar gitu. Cuman ini pendapat pribadiku dan aku juga pengen tahu kalau menurut pol-polo gimana, dan kalau misalnya ada pol-polo yang tinggal di Jepang ataupun lumayan tahu tentang kasus ini, bisa tuliskan juga update-annya. Oke pol-polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.